Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Wandari, NIM 19 12 11 618 akan membacakan hasil presentasi saya yang berjudul Anatomi Fisiologi Sistem Hematologi. Definisi hematologi. Hematologi adalah kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni haima. Arti haima di sini adalah darah. Jadi hematologi dikenal sebagai sebuah cabang ilmu kesehatan di mana yang dipelajari khususnya adalah tentang darah, penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah, dan juga organ-organ pembentuk darah. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa hematologi merupakan sebuah cabang ilmu kedokteran yang mengkhususkan pada penyakit dalam. Bagian-bagian hematologi, yang pertama leukosit atau sel darah putih, yang kedua eritrosit atau sel darah merah, yang ketiga plasma darah. Leukosit atau sel darah putih. Sel satu ini adalah pembentuk komponen darah dan fungsi utamanya adalah sebagai pelawan segala macam penyakit infeksi. Ini karena sel darah putih masih menjadi bagian dari sistem daya tahan tubuh. Sel darah putih memiliki inti dan tidaklah berwarna, sebenarnya di mana punya kemampuan juga untuk menembus dinding kapiler. Leukosit adalah tipe sel darah yang bekerja sendiri alias independen, sehingga tidaklah berasosiasi dengan jaringan maupun organ tertentu. Itulah mengapa sel darah putih dianggap seperti organisme sel tunggal yang mampu bergerak bebas dan bahkan mampu melakukan interaksi serta memperoleh partikel asing, serpihan seluler, atau mikroorganisme yang menyusup. Leukosit sendiri juga diketahui tidak memiliki kemampuan berproduksi atau membela diri. Fungsi sel darah putih yang pertama menyambung darah yang terserang infeksi atau sehabis cedera. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada tubuh dan dari serangan mikroorganisme pada jenis leukosit, monosit, dan granulosit. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh supaya tidak gampang terkena penyakit apapun. Yang keempat, menyingkirkan segala bahan atau benda asing lain seperti serpihan atau kotoran. Yang kelima, menangkap, mengikat, dan kemudian membasmi serta menghancurkan organisme hidup. Yang keenam, membentuk antibodi. Yang ketujuh, mengangkut zat lemak yang asalnya adalah dari dinding usus ke pembuluh darah melewati limpa. Yang kedelapan, memberikan pertahanan yang kuat serta cepat supaya penyakit tidak mudah menyerang. Yang kesembilan, memiliki enzim yang bisa berfungsi sebagai pemecah protein atau protein yang mampu membawa kerugian bagi tubuh. Enzim tersebut kemudian bakal menghancurkan protein tersebut lalu membuangnya. Ciri-ciri sel darah putih yang pertama mempunyai nukleus atau yang disebut juga dengan inti sel. Yang kedua, tidak mempunyai warna sama sekali. Yang ketiga, jumlah sel darah putih sekitar 6.000 sampai 9.000 butir. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menembus dinding pembuluh darah. Yang kelima, pergerakannya secara ameboid atau mirip amoeba. Yang keenam, bentuknya datang dengan variasi yang cukup banyak, atau dengan kata lain bentuknya sama sekali tidak beraturan. Yang ketujuh, terbentuknya sel darah putih adalah di dalam sumsum merah, tulang pipih, kelenjar getah bening, dan limpa. Yang kedelapan, lama hidup sel darah putih hanya 12-13 hari saja. Yang kesembilan, memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah jelas adalah jenis sel darah yang paling banyak di dalam tubuh manusia. Hemoglobin dianggap sebagai bagian dalam eritrosit, yakni sebuah biomolekul yang bisa menjadi pengikat oksigen. Oksigen yang diambil hemoglobin adalah dari insang dan paru-paru. Oksigen tersebut akan dilepaskan sewaktu eritrosit berjalan melalui pembuluh darah. Zat besi merupakan sebuah unsur pembuat warna merah pada eritrosit yang memang asalnya juga dari warna hemoglobin. Berbeda dari sel darah putih, pada sel darah merah tidak ada nukleus. Sel darah merah yang ada di dalam tubuh manusia terbuat di sumsum tulang belakang yang kemudian lanjut membentuk kepingan bikonkav. Eritrosit sendiri rupanya berasal dari kata eritros, di mana ini adalah kosakata bahasa Yunani dengan makna sel atau selubung. Fungsi sel darah merah. Yang pertama, mendukung penentuan golongan darah. Yang kedua, mengirim oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Yang kelima, membantu pembuluh darah untuk melebar.
Yang keenam, menjaga kestabilan sistem daya tahan tubuh. Ciri-ciri sel darah merah. Yang pertama, pada sel darah merah, eritrosit merupakan bagian utamanya dan ada terkandung sekitar 5 miliar eritrosit per mililiter darah. Yang kedua, eritrosit datang dalam bentuk lempeng bikonkav, di mana ini berbentuk piringan dengan kedua sisi mencekung pada bagian tengah. Bentuknya lebih mirip sebuah donat, hanya saja tidak berlubang dan hanya menggepeng saja di bagian tengahnya. Yang ketiga, struktur sel darah merah adalah yang paling sederhana kalau dibandingkan dengan sel-sel lain pada tubuh manusia. Yang keempat, sel darah merah tidak mempunyai inti atau yang juga disebut dengan istilah nukleus. Yang kelima, di dalam eritrosit ada pula kandungan komponen sitoskeletal yang perannya tergolong penting dalam penentuan bentuknya. Yang keenam, eritrosit di dalam tubuh manusia mampu membentuk ATP, di mana tugas ATP ini adalah membantu agar bentuknya yang bikonkav dapat bertahan dan membantu pula pada proses pengaturan transfer ion. Plasma darah. Selain dari sel darah putih dan sel darah merah, ada pula plasma darah yang masih termasuk di dalam komponen darah. Plasma darah berjumlah 55% dari jumlah atau volume darah pada tubuh manusia, dan volume plasma darah sendiri terdiri dari 10% kombinasi antara faktor koagulasi, hormon, glukosa, larutan protein, ion mineral, serta karbon dioksida, sedangkan 90%-nya adalah air. Kandungan plasma darah. Yang pertama, zat yang merupakan hasil dari sel-sel seperti hormon, antibodi, dan juga enzim. Yang kedua, asam lemak, garam mineral, kolesterol, glukosa, gliserin, dan juga asam amino yang merupakan zat makanan dan mineral. Yang ketiga, nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Yang keempat, urea, asam urat. Yang kelima, albumin, protombin, gamma-globulin, fibrinogen, tromboplastin, dan anteofilik yang merupakan protein dalam darah. Fungsi plasma darah. Yang pertama, sebagai pengangkut sari makanan. Yang kedua, sebagai penjaga dan pengatur keseimbangan asam basa yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai pengangkut getah hormon yang berasal dari kelenjar buntu. Yang keempat, sebagai penjaga kestabilan suhu badan. Yang kelima, sebagai pengangkut oksigen yang kemudian disebarkan hingga ke seluruh tubuh. Yang keenam, sebagai pencegah infeksi terhadap sel-sel darah putih. Yang ketujuh, sebagai pengangkut hasil oksidasi yang kemudian melalui hasil ekskresi dan dibuang. Pemeriksaan hematologi. Tujuan dari pemeriksaan hematologi ini pada dasarnya adalah tes untuk mendeteksi kelainan atau dari kualitas maupun kuantitas sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Tidak hanya itu, pemeriksaan hematologi juga memiliki tujuan untuk menguji ada tidaknya perubahan yang terjadi di bagian plasma sebagai pendukung pembekuan darah. Pemeriksaan hematologi juga dinamakan dengan pemeriksaan sel darah, dan hal ini bakal meliputi tes kadar hematokrit, eritrosit, jumlah trombosit atau leukosit, serta nilai eritrosit rerata. Pemeriksaan hematologi juga berguna bagi orang-orang yang belum mengetahui golongan darahnya, sehingga untuk penetapannya dilakukanlah tes pemeriksaan ini. Terima kasih.